Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Senang sekali kami bisa kembali hadir bersama Anda. Tentu seperti biasa kami akan menyajikan cerita-cerita misteri menarik. Kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Teror Hantu Ambulan Tua di Bandung. Di tengah malam yang sunyi, di jalanan Bandung yang sepi, terdengar gemuruh mesin yang tidak wajar. Suara itu seperti desisan nafas yang panjang dan mengerikan, membelah keheningan malam. Penduduk setempat mengenalinya sebagai suara ambulan hantu yang konon berkeliaran di kota ini. Cerita ini dialami oleh seorang pria muda bernama Arya yang sedang pulang larut malam dari tempat kerjanya. Arya adalah seorang insinyur muda yang skeptis terhadap cerita-cerita supranatural. Namun malam itu, ketika ia melintasi jalan terpencil di pinggiran kota, ia dihadapkan pada kebenaran yang menakutkan. Tiba-tiba cahaya merah dan biru memancar di kegelapan, menyilaukan mata Arya. Tiba-tiba cahaya merah dan biru memancar di kegelapan, menyilaukan mata Arya. Ia melihat sebuah ambulan tua berhenti tepat di depannya. Tidak ada suara mesin atau tanda-tanda kehidupan di dalamnya, hanya kesunyian yang menyeramkan. Namun, sebelum Arya bisa berpikir lebih lanjut, pintu belakang ambulan terbuka perlahan. Seorang wanita berpakaian putih keluar, wajahnya terbalut oleh kain yang menutupi separuh wajahnya. Arya merasa dingin mengalir di tulang belulangnya saat wanita itu melangkah mendekat. "Apa yang kau inginkan?" tanya Arya, suaranya gemetar. Wanita itu hanya menatap Arya dengan mata yang gelap dan kosong, lalu mengangkat tangan putihnya yang pucat, mengisyaratkan untuk mengikutinya. Namun, sebelum Arya bisa memberikan jawaban, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Arya berbalik dan melihat seorang kakek tua, penampakan yang terlihat buram dalam kegelapan. "Jangan percaya padanya, anak muda," bisik kakek tua itu, suaranya seperti angin yang merayap di dalam gundukan daun kering. Sebelum Arya bisa bertanya lebih lanjut, wanita itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan mereka dalam keheningan yang menakutkan. Ambulan itu pun lenyap tanpa jejak, seolah menjadi bagian dari malam yang gelap. Dengan hati berdebar, Arya berbalik ke arah kakek tua. Tetapi ternyata kakek itu juga telah menghilang, meninggalkannya sendirian di tengah kegelapan. Dalam kebingungannya, Arya melanjutkan perjalanannya pulang dengan hati yang berat. Sejak malam itu, Arya seringkali teringat akan kejadian yang menakutkan itu. Meskipun ia mencoba melupakan cerita tentang hantu ambulan, tetapi bayang-bayang malam itu selalu menghantuinya, mengingatkannya bahwa kegelapan bisa saja menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Malam berikutnya, Arya merasa terdorong untuk menyelidiki lebih lanjut tentang kejadian yang menakutkan itu. Meskipun masih dihantui oleh rasa takut, rasa ingin tahu Arya yang kuat membawanya kembali ke tempat di mana ia melihat ambulan hantu itu. Sampai di tempat kejadian, Arya merasa atmosfer yang tegang. Kegelapan malam menyelimuti jalanan yang sepi, hanya diterangi oleh cahaya remang-remang dari lampu jalan yang redup. Namun kali ini tidak ada tanda-tanda ambulan atau penampakan yang mengerikan. Tiba-tiba Arya mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Dia menoleh dan melihat bayangan seseorang di kegelapan. Hatinya berdebar kencang saat seseorang itu semakin mendekat. Tapi bukannya merasa takut, Arya merasa ada kehadiran yang akrab dalam sosok yang mendekatinya itu. "Kakek," panggil Arya, mengenali sosok itu sebagai kakek tua yang dia temui malam sebelumnya. Kakek itu tersenyum lembut ke arah Arya. "Aku tahu kau akan kembali," kata kakek itu dengan suara yang menenangkan. Arya bertanya-tanya tentang ambulan hantu dan siapa wanita misterius yang muncul darinya. Kakek itu pun mulai menceritakan kisah di balik ambulan itu. Konon, ambulan itu adalah peninggalan dari zaman perang, digunakan untuk mengangkut korban-korban terluka. Namun suatu kecelakaan mengerikan menimpa ambulan itu, dan roh-roh penumpangnya terperangkap di sana mencari pembebasan. "Wanita itu adalah salah satu roh yang terperangkap dalam ambulan," lanjut kakek itu. "Dia haus akan keadilan dan kedamaian. Kau adalah yang pertama kali menunjukkan belas kasihan padanya dengan menyelamatkannya dari ambulan itu." Arya terdiam mencerna kata-kata kakek itu.
Dia merasa seolah mendapat pemahaman baru tentang kejadian yang menakutkan itu. Apakah ada yang bisa aku lakukan? Tanya Arya, rasa ingin tahu dan keinginan untuk membantu memenuhi hatinya. Kakak itu tersenyum penuh arti. Sekarang kau sudah tahu kebenaran, Arya. Hanya dengan menyebarluaskan cerita ini, kau sudah membantu mereka mendapatkan kedamaian yang mereka cari. Dengan hati yang bersemangat, Arya kembali pulang membawa cerita tentang ambulan hantu dengan tekad baru untuk menyebarkan kebenaran dan memberikan perdamaian bagi roh yang terperangkap di dalamnya. Sejak saat itu, Arya menjadi penjaga cerita tentang ambulan hantu di Bandung. Setiap kali malam menjelang, ia menceritakan kisah itu kepada siapapun yang mau mendengarkan, membawa harapan untuk mengakhiri kutukan yang telah menghantui kota selama bertahun-tahun. Dan dengan setiap cerita yang ia bagikan, kota Bandung semakin terangkat dari gelapnya mitos menuju terangnya kebenaran dan perdamaian. Malam berganti menjadi hari, dan cerita tentang ambulan hantu terus berkembang di kalangan penduduk Bandung. Arya menjadi semakin terkenal sebagai pencerita cerita tersebut, dan orang-orang mulai mencarinya untuk mendengar lebih banyak detail tentang kejadian misterius yang dialaminya. Tidak hanya penduduk setempat, tetapi juga para peneliti dan paranormal tertarik pada cerita Arya. Mereka datang dari berbagai tempat untuk mendengar langsung dari saksi mata tentang ambulan hantu tersebut. Arya dengan rendah hati menerima mereka, berbagi kisahnya dengan penuh semangat dan harapan. Dengan semakin meluasnya cerita tersebut, rasa takut dan ketakutan yang sebelumnya menyelimuti kota perlahan mulai menghilang. Penduduk Bandung mulai menerima cerita tentang ambulan hantu sebagai bagian dari warisan budaya mereka, bukan lagi sebagai ancaman yang menakutkan. Namun di balik permukaan cerita yang menakutkan, ada juga pesan yang lebih dalam yang disampaikan. Cerita tentang ambulan hantu mengingatkan kita akan pentingnya belas kasihan, keadilan, dan perdamaian. Itu juga mengajarkan bahwa kadang-kadang kebenaran tidak selalu terlihat dari permukaan, tetapi ada di balik tabir yang gelap dan tersembunyi. Berbulan-bulan berlalu, dan Bandung menjadi dikenal tidak hanya karena cerita hantu ambulannya, tetapi juga karena semangat kebersamaan dan kebaikan hati yang telah diperlihatkan oleh penduduknya. Legenda tentang ambulan hantu masih tetap hidup, tetapi sekarang menjadi bagian dari sejarah yang mempersatukan orang-orang dalam pencarian keadilan dan kedamaian. Dan Arya, yang awalnya hanya seorang pria muda biasa, kini menjadi pahlawan di mata banyak orang. Dia tidak hanya menyebarkan cerita tentang ambulan hantu, tetapi juga menyebarkan pesan tentang kebaikan, keadilan, dan perdamaian di seluruh kota Bandung. Dengan demikian, cerita tentang hantu ambulan di Bandung tidak lagi hanya sekadar kisah menakutkan, tetapi juga simbol kekuatan dan kebaikan manusia dalam menghadapi ketakutan dan kegelapan. Dan seperti yang diyakini oleh penduduk setempat, kadang-kadang roh yang paling terluka adalah roh manusia itu sendiri. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.